Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Pos. Berbicara tentang premanisme lingkungan yang terus acap kali terjadi, ternyata memang memberikan pertanyaan besar. Kenapa hal ini sulit untuk dituntaskan? Apakah mungkin memang sulit itu untuk mendapatkan dalang dari pelaku illegal logging ini sendiri? Kita masih membahas hal ini bersama dengan Bang Ago. Oke Bang Ago, sering sekali terjadi saat penangkapan, kepolisian hanya mendapatkan truk beserta dengan kayu-kayunya dan juga supir yang saat ditanya justru tidak tahu ini milik siapa. Berarti kan ada dalang yang masih bersembunyi, sulit untuk ditangkap. Memang sesulit itu Bang? Iya. Kalau berdasarkan ini ya data gitu, Indonesia ini sebenarnya salah satu negara pemasok kayu ilegal terbesar di dunia. Artinya itu pasokannya besar, ya kan? Kalau pasokannya besar, volumenya besar, berarti ini yang bermain juga orang dengan kekuatan besar, kekuatan duit mungkin, kekuatan lain-lainnya lah. Ya ini kekuatan besar. Cuma memang faktanya dari banyak ungkap kasus lah, tangkap tangan lah ya, aksi illegal logging di berbagai kawasan hutan yang dilindungi di Provinsi Lampung, itu memang jarang sekali ya itu sampai kepada si A pelakunya, si B dalangnya, si C backingnya gitu, dan mereka diproses sampai ke muka hukum. Makanya tadi ada pertanyaan, kenapa kasus ini selalu terjadi berulang-ulang? Karena memang yang ditangkap adalah orang-orang yang di lapangan saja, ya, eksekutor lapangan saja. Sementara mereka yang memberi perintah, mereka yang punya usaha pemasok kayu ilegal, mungkin dalam tataran nasional atau bahkan tingkatnya internasional, ini tidak tersentuh sama sekali sama hukum. Artinya mereka bisa saja, ya kan, para dalang, para cukong dari bisnis gelap ini bisa saja memerintahkan orang lain. Ya, betul. Ya kan? Ini ditangkap, perintahkan lagi yang lain. Ini ditangkap, perintah lagi yang lain. Jadi selama yang ditangkap itu atau yang diproses hukum adalah hanya orang-orang yang di lapangan, itu ya tidak bisa akar persoalan dari illegal logging ini tidak bisa dicerabut. Oke Bang, tetapi kan ada basis data ya setiap dari penangkapan itu sendiri. Apakah sulit dilacak Bang? Apakah Ya, memang ada yang menyembunyikan? Itu begitu? yang harus yang menjadi pertanyaan kita bersama. Iya. Kenapa begitu rumit untuk menggapai kasus illegal logging ini sampai ke pucuk sindikatnya, organisasinya gitu. Apalagi kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang itu kondisi pandemi. Betul. Ya, berdasarkan riset itu lembaga yang peduli terhadap hutanan di dunia itu menyatakan setelah pandemi itu kasus deforestasi, illegal logging itu meluas di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kenapa ya? Karena memang zaman sekarang zaman susah, zaman Covid ekonomi sulit. Betul. Ya kan, orang mengambil jalan pintas, banyak aksi kriminal karena Covid-19, karena faktor ekonomi. Dan salah satunya orang terdorong untuk melakukan aksi kejahatan lingkungan. Di sisi lain karena krisis, negara itu biasanya melakukan efisiensi, anggaran-anggaran yang dianggap tidak perlu itu dipangkas. Nah, salah satunya mungkin adalah anggaran dalam hal mungkin membiayai aparat melakukan patroli dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga secara tidak langsung pandemi Covid-19 ini memberikan semacam angin surga atau kelonggaran bagi para pelaku kejahatan untuk melaksanakan aksi kejahatannya. Sehingga eskalasi peningkatan jumlah kasus illegal logging itu di masa pandemi semakin meningkat. Ini mengerikan sekali ya Bang ya. Ini sangat mengerikan sekali. Kita bicara tentang pembegalan, itu kan bicara juga tentang nyawa orang yang memang ada tindak kekerasan di dalamnya. Tetapi saat kita bicara tentang premanisme lingkungan, ini juga kan mengancam keselamatan jiwa. Bisa terjadi bencana kapan saja akibat tidak ada daerah resapan air ataupun juga keamanan dari tentunya lingkungan itu sendiri. Artinya kita harus punya kegeraman yang sama ketika menghadapi persoalan begal, ada nyawa, ada orang yang dirugikan secara material, bahkan kadang-kadang mengakibatkan nyawa melayang, itu kita geram, ya kan? Kemudian ketika pengusaha diganggu di Tanjung Priok oleh premanisme, geram karena ini mengganggu aktivitas ekonomi. Seharusnya kita juga punya kegeraman yang sama untuk memberantas aksi
illegal logging ini. Kenapa? Karena kejahatan ini bisa efeknya luar biasa. Tadi sudah disebut bencana ya. Betul. Kalau hutan semakin gundul, kita harus pandang aksi mereka ini sebagai aksi brutal ya, yang menggunduli hutan, menebang hutan dengan serampangan. Di mana di Wan Abdurrahman itu di Register 19 di Pesawaran itu hutan habis, rusak parah. Ya kan? Dan wajar saja kalau dalam beberapa waktu terakhir di daerah sekitarnya itu sering terjadi banjir. Dan kalau banjir, jumlah orang yang menjadi korban itu tidak 1-2 loh. Lain halnya dengan aksi pembegalan. Bisa puluhan, bahkan bisa ratusan. Jumlah kerugian juga bisa puluhan, juga ratusan. Kalau sudah banjir, dampak ikutannya juga ada. Biasanya tanah-tanah yang subur itu ada di permukaan. Ketika banjir datang, tanah-tanah subur itu tersapu oleh banjir. Ya, belum ekosistem hutan yang rusak. Jadi ini dari segi skala dampak kerusakan ini sebenarnya jauh lebih besar dari pembegalan. Ini jauh lebih besar dari aksi premanisme di pinggir jalan, di pelabuhan. Ya. Karena kita juga bicara bukan hanya jangka pendek tapi jangka panjang ya Bang Ago. Nah, ini kan ternyata kasus yang terakhir terjadi di Wan Abdurrahman yang dikenal sebagai Taman Hutan Rakyat. Ini kan sebenarnya berarti seharusnya sudah menjadi perhatian publik karena ini adalah taman hutan rakyat, tetapi kenapa terkena pembegalan untuk lingkungan sendiri. Nah, ini sebenarnya apa sih Bang kendala yang masih dihadapi dalam menanggulangi illegal logging? Iya, sebenarnya bisa menjawab apa itu kendala adalah aparat di lapangan ya. Kenapa ini bisa terjadi? Tapi paling tidak kita pengen lihat adalah komitmen dari penegak hukum ya. Kepolisian di daerah Lampung untuk memerangi kasus illegal logging. Ya, pertama kita lihat itu dulu lah, semangat dari aparat kita untuk memberantas premanisme lingkungan yang sudah terjadi di Provinsi Lampung sekian lama. Dan ketika COVID itu sebenarnya angkanya eskalasinya jauh lebih besar ya. Di awal tahun 2021 ini ya, Lampung Pos itu mencatat berkali-kali, mengekspos berkali-kali aksi illegal logging ya, dari Januari sampai Maret. Ini eskalasinya sangat besar sekali. Jadi komitmen aparat penegak hukum itu yang pengen kita lihat saat ini. Baik Bang, terakhir Bang, seperti apa solusi dari Bang Ago sendiri agar kasus pembalakan ini tidak terus-menerus terjadi Bang di Bumi Rwajuda? Aparat penegak hukum harus memiliki pandangan yang clear terhadap kejahatan lingkungan ini sebagai kejahatan yang benar-benar serius gitu loh, jauh lebih serius dari pembegalan, dari preman pemalak truk dan lain sebagainya. Jadi dari sudut pandang itu dulu lah kita pengen aparat kepolisian punya spirit, punya kegeraman yang sama dalam memberantas pelaku-pelaku kejahatan lingkungan. Setelah itu ya kita tentu saja polisi tidak bisa bergerak sendiri. Pemerintah daerah harus merangkul masyarakat di sekitar daerah untuk berpartisipasi melindungi hutannya, merawat hutannya. Dan kabarnya sebenarnya di Wan Abdurrahman itu sudah ada beberapa kelompok masyarakat yang punya partisipasi tinggi. Ada beberapa kasus pengungkapan itu merupakan hasil temuan atau laporan dari warga setempat. Baik, wow. Berarti memang kita butuhkan semua andil besar dari masyarakat dan juga pemerintah. Yang paling penting adalah setelah kasus di lapangan itu kita dapatkan, dalangnya itu harus ditumpas. Betul gitu, sekali. Supaya kejadian aksi kejahatan illegal logging itu tidak berulang-ulang. Betul sekali. Karena kita punya keyakinan selama otaknya, selama penyukongnya, ya pemilik dananya, pemilik bisnisnya itu tidak ikut ditangkap, ya ini akan terus berulang. Baik, oke. Jadi memang intinya adalah dalam premanisme lingkungan sendiri yang memang harus kita temukan. Karena bagaimanapun jangan sampai orang-orang bawah yang memang didapatkan dan mungkin mereka juga merasa kesulitan, tetapi dalam premanisme lingkungan justru tenang-tenang saja di balik persembunyiannya. Baik, terima kasih Bang Ago. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena setelah ini kita juga akan membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group. Tetaplah bersama kami.